sejumlah perjalanan kereta api menuju arah Jakarta terganggu. Salah satunya adalah perjalanan kereta api lintas utara yang melewati atau yang berangkat dari kota Semarang. Kami akan cari tahu lebih lanjut bersama dengan Humas PT KAI Daup 4 Semarang, Kris Biantoro. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang Mas Novel. Ya, Pak Kris, bisa disampaikan sebenarnya kapan pertama kali ada pembatalan terkait dengan jadwal kereta api yang menuju ke Jakarta ini, Pak? Untuk pembatalan memang terjadi sejak kemarin hari Sabtu ya, tanggal 20 ya. Tanggal 20 hari Sabtu itu sudah dibatalkan, tetapi pembatalannya masih sebagian. Dalam artian masih ada kereta api yang sempat bisa dilakukan overstappen atau menggunakan moda transportasi dari Cikampek. Yaitu waktu itu pagi itu masih bisa lolos kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya dan kereta api Dharma Wangsa tujuan Surabaya. Itu bisa dialihkan dari Jakarta menggunakan bus hingga Cikampek, kemudian sesampainya di Cikampek menggunakan kereta api menuju ke Surabaya. Demikian Mas Novel. Baik, berarti kalau perjalanan kereta api terakhir yang bisa lolos itu adalah perjalanan kereta api menuju arah timur ya Pak ya? Dari arah Jakarta menuju ke Surabaya ya? Setelah itu memang sudah tidak ada lagi yang bisa dijalankan atau kereta api hampir semua lintas ke arah Jakarta, baik dari Jawa Tengah maupun dari Jawa Timur dibatalkan, terutama kereta api jarak jauh dari Semarang. Baik, jadi sampai sekarang ada berapa perjalanan kereta api Pak? Atau ada berapa KA yang sudah dibatalkan keberangkatannya? Untuk lintas utara ini memang di masa pandemi tidak semua kereta reguler dijalankan kebetulan. Masa pandemi memang ada kereta api yang dijalankan tertentu saja. Kemudian yang pada saat banjiran ini, terutama hari Sabtu, Senin, itu yang dibatalkan kereta Argo Bromo Anggrek, baik Argo Bromo Anggrek pagi maupun Argo Bromo Anggrek malam. Kemudian Sembrani, Jayabaya, Dharma Wangsa. Seperti itu Mas Novel. Baik, kalau pagi ini Pak, atau hari ini apakah sudah ada kereta api yang sudah dibatalkan lagi atau mungkin bahkan sudah aktif lagi Pak perjalanannya untuk pagi hari ini? Belum, hingga pagi hari ini belum ada kereta api yang dijalankan. Dalam artian masih dibatalkan semua, baik dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah yang menuju ke arah Jakarta. Kecuali kereta api lokal ya, kereta api Kaligung, Semarang, Tegal tentu saja tidak ada efek dari banjir yang ada di wilayah Jakarta. Jadi saya tekankan bahwa pagi hari ini belum ada kereta api jarak jauh ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya yang dijalankan. Masih batal semua Mas Novel. Baik. Pak, kami konfirmasi lagi ini adalah akibat dari banjir yang terjadi di Petak Bekasi ya Pak ya? Apakah Betul sekali, sampai Mas saat Novel. ini? Itu di Kabupaten Bekasi, tepatnya di petak jalan antara stasiun Kedung Gedeh, stasiun Lemah Abang. Baik, bisa disampaikan Pak, sebenarnya seberapa parah banjir mengenangi rel, kemudian akhirnya harus membatalkan jadwal-jadwal kereta api yang beroperasi secara reguler Pak? Dan apakah sudah ada perbaikan sampai saat ini? Memang cukup parah, pagi hari ini sebetulnya air sudah surut, trek atau jalur kereta api sudah bisa terlihat, tetapi kondisi jalur kereta api rusak parah karena landasan di bawah rel atau batu kericak di bawah rel semua hanyut tergerus oleh derasnya air karena banjir yang cukup dalam dan juga arusnya cukup deras. Sampai kira-kira kedalaman 1,5 meter atau 150 cm dan itu ada di beberapa titik. Info terakhir saya tanyakan di lokasi ada kurang lebih 10 titik yang terjadi gogosan cukup parah. Demikian Mas Novel. Baik. Pak, untuk penumpang sendiri apakah sudah mulai ada yang melakukan refund Pak dan apa saja alternatif serta mekanisme yang diberikan? Ya, Pak Kris bisa mendengar suara saya? Halo, Mas Novel. Ya, Pak Kris, untuk proses refund sebenarnya mekanismenya bagaimana Pak Kris untuk para penumpang yang sudah terlanjur memesan tiket? Betul sekali Mas Novel bahwa sampai pagi hari ini
PT Kereta Api menetapkan kereta api jarak jauh baik dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur untuk menuju ke arah Jakarta masih dibatalkan atau belum bisa dijalankan. Mengingat kondisi jalur di lokasi Kedung Gedeh dan Lemah Abang masih belum bisa dilalui KA. Kemudian untuk proses refund yang bisa dilakukan oleh pelanggan kereta api yang sudah memegang tiket atau sudah mempunyai tiket kereta api, bisa dilakukan di stasiun-stasiun online terdekat dengan domisili rumahnya tentunya. Kalau di wilayah Semarang bisa di Semarang Tawang maupun Semarang Poncol. Baik. Atau kalau di lingkungan Daup 4 bisa di Tegal, Pemalang, Pekalongan, kemudian di Weleri, ada juga. Kemudian di wilayah timur Cepu, Randu Blatung maupun Ngrombo di wilayah Purwodadi. Bisa dilakukan refund pengembalian tiket terkait dengan dampak banjir yang terjadi saat ini. Oke, baik. Dan yang perlu kami sampaikan pula Mas Noval bahwa masa pembatalan tiket ini cukup panjang, yaitu hingga 30 hari. Mengingat ini pelayanan kami untuk mempermudah bagi para pelanggan kereta api yang memang belum sempat mengembalikan dalam waktu dekat. Kami masih memberikan kelonggaran waktu hingga 30 hari dari tanggal keberangkatan tiket penumpang tersebut. Oke, baik. Pak, tidak hanya di hari ini saja perjalanan kereta api terganggu, namun saat banjir di Semarang, ini juga sempat mengganggu sejumlah perjalanan kereta api yang kemudian berangkat dari Semarang menuju ke arah timur. Sampai dengan saat ini, bagaimana proses peninggian rel yang sudah dilakukan di Petak Alas Tua, Pak? Apakah sudah berjalan dengan semestinya atau sudah berapa persen progresnya, Pak? Kalau peninggian di lokasi eks banjir di Semarang, tepatnya di Kaligawe, itu sudah tidak ada peninggian lagi, dalam artian kita tinggal melakukan pemantauan perkuatan. Karena rel yang habis ditinggikan dengan ketinggian tertentu sudah cukup, kemudian perkuatan landasan bawahnya supaya padat, lebih padat. Nah untuk saat ini kecepatan sudah bisa dilalui dengan 60 km per jam di lokasi eks banjir di Kaligawe tersebut. Oke, baik. Kemudian Pak, kemarin saat ada kunjungan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menhub sempat mengatakan kalau ada wacana terkait dengan penggunaan stasiun Poncol yang dijadikan stasiun satu-satunya di Semarang. Apakah saat ini sudah ada instruksi lebih lanjut Pak terkait dengan yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan saat itu? Memang betul Mas Noval bahwa Bapak Menteri Perhubungan mengatakan demikian. Stasiun Poncol akan bisa digunakan atau sebagai salah satu stasiun operasi di Semarang, menggantikan stasiun Semarang Tawang. Tetapi hingga sampai saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut akan hal tersebut. Mengingat juga bahwa di stasiun Tawang juga masih layak untuk operasional KA. Dan justru stasiun Tawang sendiri secara gaung atau daya tariknya kepada masyarakat lebih terkenal stasiun Semarang Tawang tentunya untuk wilayah Kota Semarang. Demikian Mas Noval. Baik. Terima kasih Pak Krisbiantoro, Humas PT KAI Daup 4 Semarang atas waktunya. Selamat kembali bertugas Pak.